Saya tinggal bersama nenek, om, dan tante ketika masih kecil. Waktu saya kelas 1 SD, nenek meninggal. Tak lama setelah itu usaha keluarga bangkrut, om sangat stres, tante-tante nggak bisa hidup sesuai dengan kondisi yang berubah. Suasana rumah sangat tidak ada damai. Setiap hari saya berdoa, tapi tidak ada perubahan. Hati terasa hampa. Saya bersekolah di sekolah Kristen. Guru agama mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tapi dalam hati saya berkata, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Saya mengambil pen, saya coret-coret semua kata Yesus yang ada dalam buku pelajaran agama sampai tidak terbaca dan terus berkata, tidak ada Tuhan. Saya tidak pernah konsen belajar, selalu naik kelas dengan nilai pas-pasan. Tapi ketika kelas 6 saya mulai berpikir, untuk lanjut ke SMP swasta perlu uang pangkal yang mahal. Kalau untuk ke SMP negeri unggulan perlu lulus dengan nilai yang bagus. Jadi saya harus bagaimana? Tidak lama setelah itu sekolah mengadakan bimbel bagi murid-murid yang akan ujian akhir. Singkat cerita, saya akhirnya lulus dengan nilai yang baik. Tapi saya sudah melupakan Tuhan. Saya menganggap semua adalah hasil usaha saya sendiri. Menjelang kelulusan, sekolah mengumumkan tahun itu akan mendirikan SMP dengan uang pangkal yang murah. Jadilah saya lanjut ke SMP. Saya mulai konsen belajar, berusaha jalankan setiap tugas yang sekolah berikan dengan baik, termasuk himbauan guru agama untuk ikut kebaktian remaja di gereja. Suatu minggu ketika semua murid berdesak-desakan minta tanda tangan pembicara sampai beliau terdorong mau jatuh. Beliau menjadi marah dan berkata, sebenarnya untuk apa kalian datang ke gereja? Hanya demi sebuah tugas pelajaran agama atau mau mencari kebenaran? Pulang dan pikirkan baik-baik. Tuhan memakai teguran pembicara itu untuk berbicara dengan saya. Saya memikirkan, penginjil itu adalah seorang dokter, tapi dia tinggalkan profesinya dan menjadi hamba Tuhan. Dalam hati saya bertanya, sesungguhnya siapakah Yesus itu? Kenapa orang mau tinggalkan gelar yang susah payah didapat untuk menjadi hambanya? Saya harus cari tahu. Sejak minggu-minggu ke depannya saya mulai konsen mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Hingga dalam suatu KKR saya bertobat mengakui benar Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya menerimanya sebagai juru selamat yang telah mengampuni saya yang sangat berdosa ini. Apakah saudara-saudari ingin merasakan kehadiran Tuhan? Terima Yesus ke dalam hatimu. Dan bagi setiap kita yang telah menerima dan mengalami kasih Tuhan, mari beritakan kabar baik.